Pak Ustadz ada nggak cerita setelah dari RJL gitu, kasus ruqyah yang bukan terseram ya, tapi paling nggak bisa dilupain lah? Ketika sesi ruqyah massal saat itu kami adakan di Tangerang, dia kesurupannya itu dahsyat sekali. Padahal anak kecil itu jarang yang kesurupan. Sedangkan dia sangat frontal, reaktif. Kesurupannya kayak gimana Pak Ustadz? Tarik-tarik badannya itu sampai kayang. Hah? Ditarik badannya sampai kayang? Nah, jadi seakan-akan badannya kayak ditarik-tarik gini. Jadi dia sampai kayang lagi. Jadi masalahnya agak kompleks ya. Waktu itu kami dapati bahwa kasus gangguannya ini terindikasi kuat sihir. Oh. Mau nyerang ke orang tua tapi kenanya ke anaknya gitu. Tapi Pak Ustadz pernah kayak diteror nggak Pak Ustadz? Sampai ke rumah gitu? Diteror jin maksudnya? Yes. Dalam mimpi kah? Oh iya pernah. Ah, serius? Pernah lah. Kayak gimana Pak? Dari tahun 2011. Setan bagi kita goib atau tidak? Tidak goib bagi anjing. Tidak goib bagi keledai. Malaikat bagi kita goib bukan? Tidak goib bagi ayam. Nah, makanya pembahasan tentang ini bakal selalu relevan karena ini berkaitan dengan teologi atau akidah Islamiyah as-shahihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua RJ5. Jadi pada hari ini gue lagi ada di Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, di mana kita kedatangan tamu spesial nih, Mas Fajar Aditya dan Pak Ustadz Faizar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Mas Fajar juga jauh-jauh dari Jakarta. Kan Pak Ustadz, bareng. oh iya bareng ya, jalan bareng. Ini gimmick aja. Oh, gimmick aja, Iya. iya. Jadi kita lagi backstage, sebentar lagi mau tampil nih di panggung. Jadi ini acara talk show volume 2 dari RJ5 yang membahas apakah semua hal gaib itu adalah logika mistika. Nah sebelum kita pembahasan daging nih di stage, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih di belakang stage. Belakangan ini kan banyak banget tersebar narasi-narasi kontennya RJ5, kontennya Pak Ustadz Faizar. Kok bisa tiap hari kayak ada orang kesurupan, cerita gaib, mistis, gimmick tuh semua dibikin kesurupan. Nah, tanggapannya gimana tuh? Kalau dari Mas Fajar dulu. Sambil nunggu si Fir ya, Ya boleh. Ya kalau RJL sih kan dari dulu bilang kita gak setuju ya sama konten-konten horor yang direkayasa, disetting. Dalam arti nanti ada penipuan, merugikan secara materi, bahkan membahayakan nyawa. Itu jelas kita nggak setuju gitu loh. Bahkan kita bilang tangkap aja orangnya gitu kan. Karena itu udah bukan budaya, udah bukan hiburan. Itu merugikan gitu. Kayak misalnya konten penipuan berkedok dukun gitu, terus orang sakti. Ya itu jelas kita nggak setuju gitu. Sama kayak konten-konten horor yang rekayasa gitu. Dalam arti si pemilik konten ini tahu gitu loh. Ini nanti lo kayak gini ya gitu ya. Nah jadi tapi seakan-akan dibikin nyata gitu. Nah, itu kita nggak setuju. Oke. Nah itu sebenarnya beda Pak gitu. Jadi misalnya contoh kayak gini. Ini contoh gue ya. Tapi gue nggak ngerasain. Tapi ini contoh aja. Misalnya gue ngerasa 2 bulan itu diteror sama kuntilanak. Nah gue coba tuh baca ayat kursi kan. Tapi ternyata nggak mempan. Nah ketika nggak mempan akhirnya aduh kayaknya perlu ke Pak Ustadz Faizar nih buat diruqyah gitu. Atau misalnya gue pergi ke psikolog gitu. Oke. Nah ketika gue sembuh, gue ngerasain fenomena itu, gue datanglah ke podcast RJL atau ke Pak Ustadz buat ceritain gitu. Betul. Beda sama misalnya gue nih, datang ke channel mana gitu, terus
Bang nanti lu bilang aja ya, ini skripnya lu 2 bulan diikutin kuntilanak gitu. Nah itu kan beda ya. Jadi yang satu fenomena, yang satu disuruh ngarang cerita gitu. Ini kan berkedok AdSense ya. Itu kan 2 hal yang berbeda gitu. Tapi kalau konteksnya hiburan, kalau kita RJL juga nggak masalah dalam arti misalnya ada film horor gitu. Ya kan kita tahu itu hiburan Batasnya gitu. entertain sama yang real tuh beda. Ya, kita tahu itu hiburan dan kita nggak pernah mempersalahkan itu gitu. Jadi memang visi misi RJL dari dulu kita pengen ada konten horor, tapi ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Salah satunya nilai-nilai budaya kita gitu, budaya lokal untuk bisa diangkat di setiap konten RJL itu sih kalau harapannya ya. Oke. Kalau dari Posat sendiri, kayak makin kesini malah makin banyak gitu yang kontra gitu dari pihak luar gitu. Kalau dari pihak luar, ya kontra udah biasa ya dari dulu. Bahkan di dalam dakwah sendiri ya yang kontra juga pasti ada. Gitu. Tapi saya nggak pernah ambil pusing sih, karena intinya dari setiap konten-konten yang kami berikan itu semua real 100%. Datanya pun ada, karena rata-rata dari narasumber kami adalah pasien-pasien yang memang sudah pernah ditangani oleh Yayasan Arsadaya Daka. Itu yayasan yang saya bina dan sudah ada form diagnosanya, anamnesisnya kayak gimana itu sudah ada. Jadi kita anti rekayasa. Oke. Nggak ada settingan. Kalau misalnya ketika di rukyah nggak reaksi, ya kita tampilkan tidak reaksi. Karena memang komitmen kami setelah selesai rukyah di Trans 7 dulu ya, kita kepengen menampilkan rukyah itu tidak semuanya harus kesurupan atau muntah-muntah. Betul. Ya, reaksi tenang, reaksi ngantuk, reaksi semangat lagi dalam menjalani hidup itu kan reaksi juga setelah rukyah. Ya. Nah itu yang saya kepengen edukasikan ke masyarakat sehingga tidak ada rekayasa sama sekali, apalagi sampai bayar talent, buat apa? Itu sama aja nipu. Gitu. Ya. Tapi tanggapan Pak Ustadz, sekarang banyak horor berkedok rekayasa dan penipuan berkedok dukun gitu, gimana Pak Ustadz? Ya tentu itu merugikan ya, merugikan masyarakat, merugikan secara materi, mental, dan juga akidah. Kalau kita bicara dalam konteks keislaman, itu sangat merugikan. Karena akidah umat bisa tergerus. Apalagi kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang seharusnya dicari sisi logisnya dulu, itu tidak langsung dicari penyebab yang bisa diterima akal, tapi langsung dikait-kaitkan sama metafisik, jin, sihir, setan. Itu kan akhirnya bikin orang juga jadi ketakutan gitu, dan nggak maju cara berpikirnya. Jadi kita berdiri di tengah-tengah. Oke. Ya tidak terlalu ekstrim kanan yang menyampaikan semuanya ulah setan, semua ulah jin, tidak juga ekstrim kiri yang menolak bahwa gangguan spiritual itu benar-benar tidak ada. Kita ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Oke. Mas Fajar sendiri? Ya jelas posisi RJL gak setuju ya bahwa itu sudah merugikan secara materi, bahkan bisa membahayakan nyawa gitu. Nah tapi pertanyaannya kan gini, memang posisi di tengah itu ya Pak Ustadz ya, memang gimana ya kayak aduh ke kiri apa ke kanan gitu kan. Nah posisi RJL itu kita coba memahami gitu fenomena yang dialamin sama narasumber. Misalnya contoh, orang melakukan pesugihan gitu. Memang dari awal dia mau bersekutu sama setan, kan enggak. Jadi awalnya itu dia kelilit utang, bisnisnya bangkrut, terus nyari kerja susah. Apalagi yang bisa dilakukan sama orang yang mikir dunia ini udah nggak jelas gitu loh. Putus asa lah. Putus asa. Coba aja dia bersekutu sama setan. Siapa tahu bisa lunas tuh utang-utangnya. Atau misalnya dia nggak percaya pesugihan gitu. Ya dia bunuh. Karena masalahnya terlalu kompleks gitu. Nah bukannya gue membenarkan pesugihan ya. Tapi di balik setiap fenomena pengalaman horor seseorang itu ada hal lain yang lebih besar gitu. Hal sosial, budaya, ekonomi. Nah itu sebenarnya yang coba kita pahamin gitu loh. Kenapa sih ini orang kayak gini gitu? Iya. Kenapa ini orang kayak gini gitu? Kan mereka juga butuh didengar gitu. Kan? Jangan Tolong dikatain. langsung dijudge gitu kan? Wah yang ada Kamu skizo. bunuh dengan permasalahan-permasalahannya gitu. Benar. Nah, mumpung ada Posat sini nih Mas Fajar. Ada lagi yang mau ditanyain Posat? Banyak banget nih soalnya teman-teman RJL nungguin podcast sama Posat lagi. Udah lama. Mumpung lagi di backstage sekalian aja ya. Iya.
Pak Ustadz ada nggak cerita setelah dari RJL gitu, kasus ruqyah yang bukan terseram ya, tapi paling nggak bisa dilupain lah. Kan kita udah lama nggak ketemu nih Pak Ustadz. Setelah dari RZL ya? Ada tapi tidak kita kontenin. Oh. Nah, karena korbannya ini anak kecil, masih kelas 4 SD. Mirip seperti kasus pasien kami yang keluar darah itu. Nah, itu juga sama, keluar darah dari dari pembuluh, dari pori-pori kulitnya, dari pori-pori kulit. Sama ketika sesi ruqyah massal saat itu kami adakan di Tangerang. Dia kesurupannya itu dahsyat sekali. Padahal anak kecil itu jarang yang kesurupan. Sedangkan dia sangat frontal, reaktif. Kesurupannya kayak gimana Pak Ustadz? Tarik-tarik badannya itu sampai kayang. Hah? Ditarik badannya sampai kayang? Nah, jadi seakan-akan badannya kayak ditarik-tarik gini. Jadi dia sampai kayang naik kondisinya. Kayak film exorcism itu. Nah itu karena dia masih di bawah umur, kasihan juga saya punya anak seusianya terus ngelihat kayak gitu, ya Allah kasihan ya. Itu pengalaman yang menurut saya itu termasuk yang menyayat hati ya. Cewek cowok Pak Ustadz? Cowok. Tapi alhamdulillah sudah sembuh. Oh, alhamdulillah. Ya semoga sih sempurna ya, karena udah saya nggak dihubungi lagi. Biasanya kalau nggak dihubungi lagi ya. Itu kayang pas dibacain ayat-ayat suci Al-Quran Pak Ustadz? Iya, ketika kita sudah mulai muqaddimah ruqyah itu, dia langsung kayang gitu saja. Pas kayang tuh teriak-teriak gitu? Teriak-teriak, keluar darah juga. Dari hidung? Dari mulut. Dari Banyak? Banyak. Dari jidat? Nah, karena netes ke karpet masjid waktu itu. Saya bilang, ini tolong. Akhirnya digendong sama tim saya, masukin ke ruang evakuasi saat itu. Dan kita ruqyah di ruang evakuasi bersama orang tuanya. Itu diceritain nggak Pak Ustadz? Awalnya gimana tuh anak kecil? Jadi masalahnya agak kompleks ya. Waktu itu kami dapati bahwa kasus gangguannya ini terindikasi kuat sihir. Oh. Mau nyerang ke orang tua tapi kenanya ke anaknya gitu. Waktu itu yang kami dapati dari hasil wawancara sama beliaunya itu. Terus mereka sering diteror gitu Pak Ustadz? Diteror ya. Dalam hal? Kenyamanan, lingkungan. Kalau tidak salah ada ledakan-ledakan juga. Ya. Ledakan Pak Ustadz? Ledakan di rumah. Terus saya lupa itu karena nggak kita rekam juga. Waktu itu saking banyaknya pasien. Intinya gangguannya parah. Karena diteror bukan hanya anaknya, orang tuanya pun sama. Kalau kemarin yang Hanum Pak Ustadz, itu kan ke Pak Ustadz juga ya? Iya. Boleh ceritain nggak Pak Ustadz? Waktu itu pas Hanum nyampe itu gimana? Oh, dia langsung reaksi itu kan, waktu itu kan nyampe pas bulan Ramadan ya, pada tarawih. Beliau datang, saya habis tadarus, kita ke masjid, ke studio. Dia langsung reaksi, ngata-ngatain gitu. Ngatain apa Pak Ustadz? Faizar apa itu lupa saya. Pokoknya ngata-ngatain lah, ngumpat-ngumpat gitu. Karena saya dalam kondisi histeris. Dengar kamu ya, Faizal. Ajar, beraninya kamu ikut campur urusan saya. Kurang ajar kamu, Faizal. Dia trans. Saya juga dikatain tuh mana Pak Ustadz? Fajar, hitam, gendut, jelek. Kan gue ngundangnya Hanum, kenapa lu yang muncul? Biarin aja. Oh gitu. Kamu jelek mukanya. Habis itu sialan. Habis itu kamu mati, Fajar. Terus kamu ya, kamu sialan, Fajar. Fajar gue apa Fajar sad boy? Fajar lu sialan, Fajar jelek. Body shaming dia. Dan memang kasusnya beliau, oke lah barangkali ada kasus metafisik ya, tapi yang dominan dari itu semua adalah kondisi Psikologis. ya jiwanya, sehingga perlu tazkiyatun nafas. Memang itu di podcast Metafisiknya RJL? ada betul, tapi makanya saya nggak mau nanggepi omongan-omongannya, karena semakin ditanggepi nanti semakin Iya. ngoceh itu dalamnya. Di podcast RJL tuh Hanum memang sempat cerita Pak Ustadz tentang ada masalah yang belum selesai lah di diri dia. Tapi kita nggak tampilin. Iya, gitu. iya. Karena emang sensitif. Betul. Personal lah ya, masalah personal. Personal banget. Tapi pas di ruqyah tuh reaksi banget. Reaksi banget, cuma habis itu ruqyahnya saya hentikan karena alternya ngoceh. Alter tuh alter. Alter egonya.
Jadi bagian dari kepribadiannya dia yang lain, karena ada masalah dengan seseorang, akhirnya ikut ngomong. Saya khawatirnya omongan ini jadi fitnah atau memperkeruh suasana. Oleh karenanya kita hentikan, kita lebih masuk kepada tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa, psikoterapi Islami. Ya, kemudian tetap diruqyah tapi kita pakai ramuan waktu itu. Ya supaya nanti tidak berlarut-larut reaksinya. Tapi Pak Ustadz pernah kayak diteror nggak Pak Ustadz? Sampai ke rumah gitu? Diteror sama makhluk halus. Dalam menangani ruqyah gitu? Diteror jin maksudnya? Yes. Dalam mimpi kah? Oh iya pernah. Hah, serius? Pernah lah. Kayak gimana Pak? Dari tahun 2011. Itu pengalaman pertama saya waktu saya nangani kasus sihir di kampung kami ya, di Sokaraja sana. Ada seorang ibu yang harus dikuret terus-menerus. Kurat tuh apa Pak? Dikuret. Jadi bayinya itu iya. bayinya itu meninggal terus di dalam kandungan. Terus dia diruqyah. Biasalah jinnya ngomong ini janin-janinnya jadi tumbal dari pesugihan yang dilakuin di gunung. Gunung tertentu, Gunung Myoboku gitu. Si orang ini pesugihan gitu? Bukan orangnya, tapi ada orang lain gitu loh. Oke. Ada orang lain, tapi ini ibu ini dijadikan Tumbal ya. ya dalam tanda kutip tumbal. Karena waktu itu saya belum mendalami ilmu psikologi ya, karena waktu itu baru lulus pesantren kan. Jadi saya fokus ke metafisiknya. Habis saya ruqyah waktu itu hampir semalaman tuh sampai jam 12 malam kalau enggak salah, waktu itu di Masjid Salahuddin Sokaraja Kulon. Kemudian saya tidur, di situ saya dimimpiin sosok yang saya lihat waktu itu, sosoknya itu duduk di atas kuburan, pakai jubah hitam, compang-camping tapi hitam semuanya, wajahnya pun hitam, rambutnya jabrik, kemudian dari mulut hidungnya itu keluar api. Jadi kalau dia bernafas, nafasnya itu jadi kayak semburan api gitu. Matanya melotot, saya sampai sekarang masih ingat betul wajah yang neror saya waktu itu. Sampai saya ambil reperpan waktu itu. Reperpan itu tindihan ya. Tapi Allah kuatkan saya, Allah tolong saya sehingga waktu itu saya baca Al-Mu'minun dari ayat 115 sampai 118 di mimpi. Otomatis saja saya baca ayat itu. Kemudian dari arah belakang saya entah muncul pasukan-pasukan yang serba putih bercahaya numpas ini si makhluk ini. Makhluk itu kalau boleh tahu ayat itu mengartikan apa gitu Pak Ustadz? Itu ayat tentang tauhid, ayat tentang pengingat bahwa kalian itu apakah mengira kalian diciptakan dengan kondisi iseng-isengan aja, nggak ada pertanggungjawaban, nggak akan dikembalikan kepada Tuhan yang nyiptakan kalian. Kamu melakukan apapun di dunia ini dibebaskan sama Allah. Tapi ingat ada konsekuensi yang harus dibayar di akhirat nanti. Okay. Jadi ayat ini termasuk salah satu ayat pamungkas. Okay. Akhirnya di mimpi itu ya hilang, itu makhluk hilang. Nah menariknya saya dapat kabar dari keluarga si ibu ini bahwa salah satu orang yang dicurigai menyihir beliau meninggal mendadak di malam itu. Meninggal. Okay. Jantungnya bocor. Ya, wallahu a'lam. Iya. Saya tidak berani memastikan bahwa itu hasil dari Mimpi. pertarungan dalam pertarungan di mimpi atau memang sudah ajalnya gitu. Oke. Nah, kan lagi-lagi ajal kita nggak ada yang tahu ya. Tapi berbarengan persis dengan mimpi ketika saya mimpi itu. tapi emang bisa gitu Pak Ustadz ya? Sepemahaman Pak Ustadz, manusia itu menggunakan jin buat tumbalnya orang lain gitu? Ya bisa aja. Bisa ya? Bisa. Tentu kalau mau numbalin orang kan nggak langsung target, dilihat, oh dipilih, ini diklik, nggak bisa. Tapi kadang ada yang pakai makanan, dikasih uang. Oh dikasih uang Pak Ustadz? Dikasih apapun lah. Tapi saya agak rawan juga menyampaikan ini, khawatirnya orang-orang awam ada yang overthinking. Iya. Oh aku sakit kayak gini dulu pernah dikasih uang, jadi suuzon nantinya. Jangan. Ya, saya nggak mau Kalau teman-teman nggak mau seperti dikasih itu. uang, kasih ke saya aja. Iya ya. Iya. Oh, tapi bisa ya? Iya bisa. Ada yang nyiram, misal airnya ya, air dari tempat ritualnya disiram, kemudian biar diinjak. Kemudian kalau udah seperti itu langsung jadi. Bahkan jaring-jaring goib yang biasa dipasang di jalanan.
Saya pernah ngobrol Pak Ustadz di Tanah Mataram ini. Jadi ada satu orang menyampaikan, ini konotasinya santet. Jadi kalau itu dikirim tanah kuburan, itu rada kompleks gitu. Emang bener ya Pak Ustadz? Iya, karena sebenarnya tukang sihir itu menggunakan filosofi juga. Ada filosofinya? Iya, tanah kuburan itu kan berkaitan dengan kematian. Maksudnya nggak mesti harus mati fisik. Mati rezeki, mati kebahagiaan, mati ketentraman, mati keceriaan. Jadinya murung, terus pengen menyendiri. Nggak kepengen bersosialisasi, padahal tadinya ekstrovert banget gitu kan. Ya. Atau rezeki yang tadinya melimpah ruah, kemudian langsung ambruk begitu saja. Ya tentu semua ini atas izin Allah ya. Karena Allah punya kebijakan yang barangkali buat menggugurkan dosa korbannya, mengajarkan ilmu baru untuk korbannya kan, macam-macam. Kenapa Allah izinkan itu? Kayak Rasulullah kok kenapa diizinkan kena sihir ya, supaya umatnya belajar cara menangani sihir sesuai sunnah, nggak dengan cara perdukunan. Iya. Gitu. Jadi bukan karena Rasul lemah, tidak. Allah sedang mengajarkan cara menanggulangi sihir ya melalui sang maha gurunya manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau lemah ya sudah, itu sihirnya Yahudi itu sihir buat bikin gila, tapi Rasul nggak gila. Oh yang waktu itu ya Pak Ustadz? Rasul tidak sampai seperti itu. Makanya kita diajarkan cara-cara untuk membentengi diri dari sihir. Iya. Nah, apakah masih relevan atau tidak membahas hal-hal seperti sihir, gaib? Nah, ini yang mau kita bahas. Iya. Yang 5 menit lagi mau Oke deh, kalau gitu. Makasih Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau kalian teman-teman mau versi panjangnya, komennya di bawah nih. Kita bikin podcast yang lengkap. Ntar kita bikin lagi. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat semua, Turun Rawuh di acara talk show RG 5,2. Tanpa membuang waktu lama-lama lagi, kita sambut pembicara pertama kita, Mas Fajar Aditya. Kedua ada Pak Ustadz Faizar, dipersilakan untuk masuk ke dalam stage. Yang terakhir ada Mas Pierre Agi Leventa, dipersilakan masuk ke dalam stage. Pada sore ini kita ingin membahas tentang apakah semua hal gaib adalah dunia mistika gitu ya. Sekarang banyak banget perdebatan dan konten-konten yang berseliweran di sosial media. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Fajar sendiri nih, di tengah era teknologi dan cara berpikir modern sekarang gitu ya, apakah membahas hal-hal gaib itu masih relevan untuk masyarakat hari ini? Dan apakah semua yang disebut gaib itu otomatis pasti dipahami sebagai tahayul, kebodohan, halusinasi, atau sesuatu yang sama sekali gak ada dasarnya gitu? Ya, ini pembahasan yang menarik ya. Jadi pertanyaan itu mungkin akan ku jawab dengan video RJL pernah ada yang berjudul Hutan Gundul Dicukur Setan Gundul. Pertanyaannya, setan gundulnya siapa? Parah itu nunjuk temennya itu bang. Jadi dalam sebuah masyarakat ada kepercayaan hutan itu hutan yang sakral. Jadi di situ diyakini ada roh-roh leluhur. Barang siapa yang menebang hutannya, maka si roh-roh leluhur akan marah dan akan mengancam kehidupan masyarakat tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hutannya dijaga dan dilestarikan. Nah, ketika keyakinan itu hilang, luntur, hanya dianggap dongeng, gak ilmiah, gak realistis, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Hutannya dieksploitasi secara membabi buta, lalu untuk kepentingan yang tidak terbatas, keuntungan yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya apa yang dibilang gaib itu ada fungsinya, yaitu untuk mengatur keteraturan antara manusia dengan alamnya. Nah, di sini
gue coba untuk gak bilang kepercayaannya bener apa enggak gitu. Tapi ternyata ketika hutannya gundul, maka yang terjadi sekarang adalah banjir, bencana ekologis, terus naiknya suhu, naiknya permukaan air laut yang justru mengancam kehidupan manusia. Jadi ada hal-hal yang dibilang gaib atau tidak tak kasat mata itu justru mengatur keteraturan antara manusia dengan alamnya. Dan kita suka nemuin gitu ya, komentar bilang bodoh, tahayul, logika mistika, halu, rekayasa, skizo gitu ya. Mungkin itu hanya dilihat dari kacamata luar aja gitu. Jadi harusnya itu yang dipakai adalah thick description atau deskripsi mendalam. Misalnya contoh, pertama ada anak yang berkedip setiap hari, nah itu normal gitu. Yang kedua, anak ini berkedip karena kelilipan, masih normal lah, kita juga pernah. Nah yang ketiga, anak ini berkedip, ternyata dia punya kode rahasia. Jadi setiap ujian, dia kedip 3 kali itu tandanya jawaban C untuk temennya. Kalau kita lihat dari kacamata luar aja, 3 kedipan itu sama semua maknanya, normal aja gitu. Tapi kalau kita pakai thick description, deskripsi yang mendalam, loh ternyata beda, maknanya beda gitu. Sama kayak hal-hal gaib ya. Kadang kita tuh suka menyederhanakan narasi-narasi yang ada gitu. Zaman sekarang emang masih ada hal-hal gaib gitu. Misalnya contohnya kayak jin, setan gitu. Ngapain orang ngelakuin pesugihan zaman sekarang gitu? Emangnya masih bisa gitu. Lah orang mau pesugihan karena bukan dia mau bersekutu sama setan, tapi karena dia kelilit hutang, terus dia bisnisnya bangkrut, kerja nggak dapet. Akhirnya apa? Akhirnya ketika di dunia yang menurut dia udah nggak jelas ini, mau ngapain lagi ya? Udah cobain bersekutu sama setan. Syukur-syukur utangnya lunas gitu loh. Nah kalau dia nggak percaya sama si pesugihan itu, yang ada dia bunuh diri karena masalahnya terlalu kompleks gitu loh. Nah bukannya aku benerin tentang pesugihan itu bener apa enggak ya, tapi di sini jadi justru ada hal-hal lain gitu loh di balik kisah-kisah yang berhubungan dengan gaib, dengan horor gitu yang jauh lebih besar. Kalau kita lihat maknanya itu secara mendalam, ada sosial, budaya, ekonomi gitu loh. Jangan-jangan nih orang yang pesugihan ada hubungannya sama janji lowongan kerja 19 juta yang kemarin dijanjikan. Nah, makanya jadi kalau kita lihat secara mendalam ada hal-hal seperti itu. Apakah RJL setuju misalnya sama hal konten-konten gaib yang misalnya berujung penipuan atau rekayasa? Jelas kita nggak setuju gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu, karena banyak juga yang merasakan fenomena-fenomena seperti itu yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau misalnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Ustadz Faizal misalnya, gaib itu apa sih gitu. Nah tapi di sini gaib itu ternyata gak sesederhana itu. Dan bagi RJL gitu, ketika membahas fenomena-fenomena yang berhubungan dengan hal gaib, kita justru ngelihat dari fungsi, makna, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat gitu sih. Oke, menarik sekali. Nah tadi ngomongin RJL membahas hal gaib. Selama ini Mas Fajar kan membahas konten-konten di RJL 5 itu seringnya dilihat dari sudut pandang antropologis tuh. Nah, bukan sekedar mistis. Jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan melihat fenomena gaib itu dengan secara antropologis gitu? Dan mengapa pendekatan ini itu penting gitu menurut Mas Fajar? Ya, yang pertama kita harus bedain ya, melihat hal gaib secara psikologi sama antropologi gitu. Kalau psikologi kan cenderung melihat aspek individual, di mana ini orang mengalami trauma kah, stres kah. Sementara kalau antropologi justru melihat fenomena dalam konteks budaya, nilai sosial. Kenapa peristiwa ini diturunkan secara turun-temurun gitu loh. Jadi antropologi nggak cepat-cepat membenarkan atau menyalahkan sebuah peristiwa, tapi dia justru memahami fenomena itu maknanya apa. Dan kalau di RJL itu kita memang dari 6 tahun lalu bikin segmen obrolan malam Jumat, kita punya visi misi bahwa kita nggak pengen angkat konten horor itu untuk hiburan aja, tapi justru kita pengen ngangkat nilai-nilai budaya lokal yang ada. Karena contoh di
barat gitu ya, di barat itu kalau orang misalnya mengalami gangguan jin, sihir gitu, dia biasanya perginya ke psikolog, nggak pergi ke dukun. Nah ketika dirasa ada yang salah sama otaknya, tapi ketika diobatin ternyata malah makin parah, biasanya dilakukan eksorsis. Nah kalau di sini yang terkenal adalah Ruqyah sama Pak Ustadz Faizar misalnya. Jadi dia melakukan itu. Atau di Thailand misalnya, dia mengangkat konten-konten yang berhubungan dengan hal gaibnya, itu mengangkat kearifan lokalnya. Jadi ketika gue pengen nonton, itu biasanya ada nilai-nilai budaya yang diangkat, nggak hanya jump scare-nya aja. Jadi ketika nonton, seru juga nih ke Thailand, tapi pengen untuk merasakan si budaya tadi, bukan nyari hantunya gitu. Nah itu yang sebenarnya RJL coba angkat. Jadi kita pengen angkat horor yang mengangkat kearifan lokal gitu. Ada nilai-nilai budayanya di sana yang diangkat. Dan dalam peristiwa yang berhubungan hal gaib itu kadang juga merupakan kritik sosial. Misalnya gini, aku pernah ngangkat konten sama dokter forensik senior Bu Hasri. Jadi dalam satu kesempatan Bu Hasri itu cerita. Jadi waktu itu dia lagi di kamar jenazah, terus dia dapat ember yang isinya tuh potongan jenazah gitu yang udah gak karuan. Waktu itu info pertamanya itu adalah ketabrak kereta api. Yaudah akhirnya dia susun tuh di kamar jenazah sama satu teknisi. Nah ketika disusun, jenazahnya kayak puzzle, dia ngobrol sama teknisinya. Ini kayaknya umurnya sekitar 20-25 ya. Teknisinya bilang, iya. Susun lagi tuh, analisa, ngobrol lagi. Ini sih identitasnya laki-laki ya. Teknisinya bilang, iya. Terus dianalisa-analisa, sampailah dia bilang, oh ini sih udah meninggal lebih dulu nih. Baru ketabrak kereta api. Ini berarti maksudnya apa? Maksudnya dibunuh. Nah teknisinya bilang iya. Sampai ada satu momen teknisi itu diem nggak jawab. Pas si dokter forensik ini nanya, waktu kematiannya menurutmu gimana? Diem aja. Sekitar 3-4 jam selesai, dokter forensik keluar nih dari kamar jenazah. Pintunya tuh cuma satu. Nah dia keluar situ, dia kaget kan teknisinya tadi ada di depan di ruang administrasi. Loh, kok kamu di depan? Kata dia. Ditanya sama dijawab sama teknisinya, loh iya tadi saya di depan tuh dia ngerjain kerjaan, kata dia. Loh terus dari tadi saya ngobrol sama siapa, kata dia. Terus si teknisinya bilang, saya juga bingung Bu, ibu dari tadi ngobrol sendirian di dalam kamar jenazah. Jadi apa yang bisa didapat dari cerita ini, yang bisa didapat adalah ini sesuai dengan teori yang namanya hauntologi dari Brian Good, yang mana mengatakan hantu itu menjadi pemeran utama ketika ada sebuah peristiwa kelam, tragedi mencekam, dan ketidakadilan yang belum usai. Apakah itu sosoknya jin korin, atau sosok lainnya misalnya, seolah-olah dia itu muncul, ingin memberitahu loh bahwa kematian gue tuh ketabrak kereta loh, tapi gue dibunuh. Gitu. Jadi dia pengen ngasih tahu bahwa ada ketidakadilan yang belum usai dari kematian yang disebabkan oleh dia, dan itu banyak. Terus contohnya misalnya kayak, kita sering dengar ya, kuntilanak itu muncul bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi dia adalah korban pemerkosaan yang lalu kemunculannya itu untuk menagih keadilan atas kematiannya. Dan kuntilanak sendiri ini kalau ada penelitiannya disebutkan bahwa dia berasal dari Pontianak. Jadi dulu Sultan Syarif ingin mendirikan kota Pontianak, lalu ada hambatan-hambatan, perompak. Salah satunya selain perompak adalah kuntilanak. Nah ketika ditembakkan meriam itu, si kuntilanak di atas pohon itu pergi dan dia bisa mendirikan kota Pontianak. Sampai hari ini peringatan tembak meriam itu masih ada di Sungai Kapuas. Jadi itu pendekatan secara antropologis ketika kita melihat suatu fenomena misalnya berhubungan dengan hal gaib gitu. Dan menurut aku sih penting ya pendekatan antropologis ya. Jadi bukan masalah makhluknya, tapi justru kita melihat di situ tentang manusia, luka sosial sama sejarah yang belum selesai. Masih nggak jauh dari hal-hal gaib nih. Nah kita langsung tanya aja nih ke yang lebih expertnya nih ya dengan bidang pergoiban. Nah di tengah perkembangan sains, teknologi, dunia modern, berpikir modern sekarang, menurut Pak Ustadz itu masih relevan nggak sih? Atau masih berguna nggak sih membahas hal-hal gaib gitu zaman sekarang? Tapi sebelum saya jawab lebih dalam lagi, saya mau nanya ke teman-teman yang ada di sini. Kira-kira gaib itu maknanya apa? Hah? Hah?
Tidak ada. Nah ini yang jawab pasti semalam udah nyimak kajiannya ya. Oke. Gaib itu artinya tidak terlihat. Ada lulusan pondok di sini? Kalau absen di pondok, biasanya kalau misal kita absen akan dibilang Muhammad Faizal, gaib Ustaz, lagi piket. Jadi dulu saya pernah jadi makhluk gaib karena nggak masuk di kelas. Jadi lawan kata dari gaib apa? Hadir. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan watafaqqada tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Ketika itu Nabi Sulaiman kehilangan burung pelatuk. Hudhud itu artinya burung pelatuk. Apakah dia ini termasuk si burung pelatuk ini termasuk burung yang gaib, yaitu tidak hadir. Tapi si pelatuknya ada atau tidak? Ada, tapi tidak terlihat saat itu. Sama seperti kita absen di kelas saat di pesantren, ketika dibilang gaib bukan berarti saya tidak ada. Saya ada tapi sedang tidak terlihat. Maka makna gaib adalah sesuatu yang tidak terjamah panca indera kita. Bukan sesuatu yang tiada. Nah, yang saya lihat nih dari orang-orang yang terlalu anti dengan hal-hal yang berbau gaib, mereka menyamakan hal gaib itu dengan sesuatu yang adam. Dalam bahasa Arab, adam artinya tiada. Bukan adam, pakai ain. Adam. Lawan kata dari al-adam, yaitu wujud. Wujud itu ada, adam tiada. Gaib artinya tidak terlihat, hudur atau syuhud artinya terlihat atau hadir. Zohir tampilan luar, batin tampilan dalam. Ini saya pengen supaya teman-teman ini tidak salah memahami tentang apa itu gaib. Apakah gaib itu selamanya terkait setan, hantu, jin, kuntilanak, pocong, gendruwo, wewe gombel dan lain-lainnya? Atau gaib itu apa sih sebenarnya? Ternyata di dalam Al-Quran orang yang mengimani hal gaib itu menjadi karakteristik yang pertama kali Allah sebutkan untuk orang-orang yang bertakwa. Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada yang bertanya, siapa orang-orang muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang mengimani perkara gaib. Pertanyaannya, apa tafsiran dari gaib yang ada pada ayat ini? Para ulama bisa kita lihat di tafsir Qur'anil Azimnya Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzilnya Al-Baghawi, ya, atau Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya Imam Qurtubi. Di situ dikatakan bahwa gaib alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani surga, neraka, kehidupan setelah kematian, yakni barzakh. Ya, kemudian mengimani adanya alam jin, ya, mengimani adanya hari akhir dan seterusnya. Yakni perkara-perkara yang tidak nampak oleh panca indera kita saat ini. Makanya di dalam Al-Quran gaib itu nanti terbagi menjadi dua. Antara mutlak, yaitu gaib mutlak berarti gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah ilmu tentang datangnya hari kiamat. Para nabi, para malaikat, termasuk Israfil sang peniup sangkakala, nggak ada yang tahu kapan datangnya kiamat. Memang di hari Jumat, tapi tanggal berapa, tahun kapan, jam berapa, nggak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah. Itu mutlak. Jadi kalau ada orang yang
menganggap dirinya adalah orang dalam dari kerajaannya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tahu kapan datangnya hari kiamat. Katanya waktu itu tanggal 9 bulan September tahun 1999 katanya mau kiamat, nyatanya sampai sekarang nggak kiamat. Tahun 2012 juga katanya mau kiamat, nggak kiamat juga. Kapan? Allah yang tahu. Ada gaib yang sifatnya muqayyad. Saya berpacu dengan waktu. Saya percepat aja ya. Gaib muqayyad atau gaib yang sifatnya relatif. Itu ada muqayyad bil makan. Muqayyad bil makan. Ini relatif atau terbatas dengan tempat. Seperti yang tadi ayat yang saya sampaikan di dalam surat An-Naml, ya, famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ketika Nabi Sulaiman komplain, mana ini? Si pelatuk kok nggak hadir di perkumpulan tentara burung. Ya, jangan bayangkan seperti Narnia, tentu lebih hebat lagi. Ya, kalau di Narnia kan paling kayak gitu ya. Kalau Nabi Sulaiman bener nyata, bukan fiksi. Tiba-tiba pelatuk datang, kemudian dia mengatakan, wahai Sulaiman, wahai rajaku, aku telah datang dari sebuah negeri namanya negeri Sabak dan aku akan mendatangkan kepadamu sebuah kabar yang kamu belum mengetahuinya. Aku menemukan di negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, dia sangat kaya raya dan memiliki singgasana yang agung. Nah ini muqayyad bil makan. Nabi Sulaiman belum pernah ke negeri Sabak, makanya Sabak masih gaib untuk Nabi Sulaiman, tapi tidak gaib bagi Hudhud atau pelatuk. Bisa dipahami ya? Nah ini yang terbatas dengan tempat alam jin. Kita nggak pernah ke sana, ini nggak usah muluk-muluk nggak usah alam jin. Sudah pernah ke Banyumas? Di sini ada orang Banyumas nggak hadir? Ada orang Banyumas, Purwokerto? Ada yang sudah pernah ke Purwokerto? Nah, kalau yang belum pernah, Purwokerto masih gaib bagi Anda, tapi tidak gaib bagi saya. Ya, makanya relatif, ada batas waktu sampai dia hadir di situ atau melihat detail dari internet, tidak gaib lagi. Alam jin, gaibnya termasuk nisbi, bukan mutlak. Relatif, karena ada sebagian orang yang memang Allah izinkan masuk ke sana. Bisa diculik atau bisa Allah perjalankan ke sana. Ya, karena sebab-sebab tertentu. Ya, itu gaib yang sifatnya relatif. Oh, terakhir, bil hudud yang muqayyad bil hududil hawas. Yang terbatas gara-gara kemampuan panca indera. Setan bagi kita gaib atau tidak? Tidak gaib bagi anjing. Tidak gaib bagi keledai. Malaikat bagi kita gaib bukan? Tidak gaib bagi ayam. Jadi ayam lebih sakti daripada orang yang katanya indigo itu. Karena ayam bisa lihat malaikat. Bukan cuma lihat alam jin. Nah, makanya pembahasan tentang ini bakal selalu relevan karena ini berkaitan dengan teologi atau akidah Islamiyah as-shahihah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, tapi Pak Ustadz tentang potong. Oh iya, potong. Mau nanya Pak Ustadz. Kalau BBM naik malam-malam goib nggak? Lakukan setan. Nah, tapi sekarang Pak Ustadz ya, banyak orang gitu hari ini melabeli pembahasan hal yang gaib itu sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tidak rasional. Bahkan orang menyebutnya, logika mistikal lu, bahasanya gaib mulu gitu. Nah, gimana sih pandangan Pak Ustadz Faizar gitu menyikapi anggapan-anggapan tersebut yang sekarang mungkin lumayan marak beredar ya di media sosial? Perkara gaib itu memang tidak bisa dirasionalkan. Allah tidak bisa kita rasionalkan. Malaikat tidak bisa kita rasionalkan. Kayak gimana wujudnya Jibril yang punya 600 sayap? Bagaimana wujudnya Israfil yang dalam sebuah hadis sahih dikatakan punya 1200 sayap? Logika kita nggak bisa masuk ke situ. Bagaimana arsy yang besarnya itu, alam raya beserta 7 lapis bumi itu seperti cincin yang ada di padang pasir yang luas. Kita nggak bisa jangkau. Bagaimana indahnya surga, ngerinya neraka, tidak bisa akal kita itu untuk menjamah. Memang ranahnya bukan ranah akal, tapi ranahnya iman. Makanya mereka mau ngomong apapun terserah. Saya imani karena Quran mengatakan hal demikian. Gitu.
Oke, berarti itu sikap Pak Ustadz ya? Iya. Kecuali memang hal-hal irasional itu dimaksudkan kepada orang-orang yang sedikit-sedikit menghubung-hubungkan dengan hal-hal goib, jin, setan. Orang kecelakaan dibilang tumbal, dikit-dikit tumbal, dikit-dikit tumbal. Tumbal ban apa? Tambal. Oh iya tambal. Kok dikit-dikit tumbal? Dagangan nggak lari sihir. Kok nggak evaluasi? Nggak dapet jodoh, dibilang ditutup auranya. Nah, ini loh yang nggak rasional. Dan saya tetap mendukung orang-orang yang mengedukasi supaya kita ini menggunakan nalar kita. Tapi jangan kebablasan sampai mengatakan bahwa gangguan jin sihir itu nggak ada. Karena khawatirnya ketika itu dikatakan tidak ada, apalagi mengatakan jin itu tidak ada, itu mendustakan satu surat penuh yang ada di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Jin. Ini loh yang kita harus berada di pertengahan. Saya kasih contoh orang-orang yang nggak rasional. Ini ada beberapa jimat-jimat yang dikumpulkan ke kami. Ini diserahkan secara sukarela ketika ruqyah masal kemarin. Tolong dibawa ke depan, Mas. Yang bisa nanti teman-teman lihat. Kayak gini contohnya ini untuk pelet. Nah, ini raja, ada wafatnya, ya. Ini ada campuran ayat Quran juga. Nah ini, ya, ini namanya tilasmun. Kelihatan enggak? Nah, mau lihat enggak? Contoh ini aja yang gede ya. Ada Hawi mau? Ini rompi, namanya katanya rompi Ontokusumo. Ya, anti peluru kayaknya. Ada harimaunya, ada wafatnya, ada nama sahabat. Ya kan kasihan nama sahabatnya dimasukin buat jadi jimat. Janganlah yang semacam ini. Kemudian ini kunainya Hyundai Hokage. Semua kok ada bunganya. Ada bunganya ya. Yang kayak gini, ini katanya biasanya buat sabuk, buat perlindungan diri. Ya. Ini yang saya tetap dukung edukasi para influencer, content creator yang jangan pergi ke dukun. Beli kayak gini nggak murah loh teman-teman. Ratusan ribu. Jutaan juga ada. Yang jutaan ada. Dulu saudara saya sampai dijebak, ditipu 20 juta. Tahun 2012 kalau tidak salah, 2012. Itu katanya membeli yang kayak beginian nanti gratis syafaat di hari kiamat. Ini buat pelet ini. Ada surat Yusufnya juga di sini. Biasanya kalau surat Yusuf buat pelet kan ngawur ya. Merendahkan Qurannya kayak beginian. Terus ini ada Poni Basalwa, kalau yang kayak gini buat perlindungan. Makanya ada pedang Ali itu Zulfaqar. Ya, ini minyak-minyak yang ini dari Turki ya begini. Ya ilmu-ilmu sihir putih. Ya, digunakan katanya buat perlindungan. Ada banyak lagi. Ada di kontennya sebenarnya. Ini Pak Ustadz temui di pasien-pasiennya Pak Ustadz. Iya. Ini kayak gini memang kita dukung orang-orang yang mengatakan nggak rasional. Memang nggak rasional kalau konteksnya adalah pakai jimat-jimatan. Kalau mau selamat pakai rompi anti peluru aja. Oke. Nah, kalau sikap Pak Ustadz Faizal terhadap konten-konten horor gaib yang direkayasa, disetting atau bahkan berujung penipuan juga gitu, dukun berkedok penipuan. Nah, pandangan Pak Ustadz gimana sih sekarang gitu? Atau Pak Ustadz mau menunjukkan gitu salah satu contoh kontennya? Oh oke. Saya kasih statement dulu untuk orang-orang yang suka nipu dengan hal-hal kayak begini ya. Topat loh Allah. Kasihan mereka itu udah sakit disuruh bayar jutaan, bahkan ada itu yang buat buka tali pocong 9 juta rupiah. Ya ada di Jawa sebelah timur. Ya. Orangnya viral juga dulu. Beliau tuh yang menginisiasi akhirnya saya bikin konten bikin YouTube ya setelah sama Ruqyah Transfusu. Akhirnya saya bikin konten YouTube sendiri ya gara-gara beliau. Ini kocak
Bisa-bisanya katanya bisa manggil malaikat dan ruh Rasulullah untuk membantu pengobatan dan banyak fansnya. Kok bisa? Kok bisa? Herannya lagi yang katanya bisa berbicara sama cacing dan bidadari. Suduru. Itu juga masih ada yang percaya lah ini. Itu nama kambing saya kemarin ngomong saya. Tetangganya Mas Fajar. Nama kambing saya. Nah itu loh. Ya jadi jangan yang seperti itu. Akhirnya kayak gini loh, orang-orang yang benar-benar kena sihir, mereka yang kasihan. Mereka yang jadi ikut-ikutan kena tuduh skizo. Lalu dikit-dikit skizo dari mana? Kok bisa tegak diagnosa skizo? Kok gampang sekali. Langsung jadi psikolog ujuk-ujuk. Atau dibilang settingan. Ya bilang settingan atau apa, itu sering banget. Ya karena mereka ngelihatnya kan kesurupannya gitu ya. Padahal dalam konten kami sendiri, kenapa saya bikin channel itu kan diantaranya pengen menampilkan bahwa ruqyah itu tidak semuanya harus kesurupan. Karena dalam kaidah ruqyah tidak ada kaidah yang mengatakan ruqyah berhasil kalau kesurupan. Tidak ada, mana itu? Tidak ada dalil semacam itu. Jadi nggak kesurupan ya kita biarkan kesurupan. Kita biarkan tidak kesurupan gitu. Dan paling muntah dan lain-lainnya. Nah ini ada beberapa reaksi-reaksi yang paling menarik bagi saya kumpulkan di file. Boleh ditayangkan Mas? Yang Pak Yanto. Beliau mantan anggota Kostrad TNI Angkatan Darat, tapi akhirnya keluar gara-gara disihir dan lumpuh. Ini saya tangani tahun 2019. Mana? Oke. Nah ini, ada yang pernah lihat episode ini? Nah ini, namanya Pak Yanto. Nggak ada suaranya. Itu buhul. Tanpa settingan ya. Wallahi nggak ada settingan sama sekali. Ya karena yang setting-setting kayak gini ya dosa nipu. Nah ini biar teman-teman tahu bahwa sihir itu butuh media. Media-medianya diantaranya pakai itu. Nah lihat. Itu penuh ikatan-ikatan dan benang-benang. Itu ceker. Nah ketika itu ditemukan, lihat dengkulnya langsung bereaksi. Tadinya dengkulnya tidak tremor sama sekali. Dan setelah ini beliau sembuh. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Sekarang udah dagang lagi, badannya udah berisi lagi. Jadi buhul itu kadang perlu kita cari mengikuti sunnah Nabi SAW ketika beliau disihir oleh Labid bin Asom. Jadi ketika buhul itu ketemu dan dihancurkan ya sembuh. Oke, cukup. Menurut Mas Fier, apa masih relevan membahas hal-hal gaib pada waktu ini gitu? Dilihat dari disiplin ilmu formal yang Mas Fier tekuni sekarang. Yang pertanyaan kalau ditanyakan, apakah membahas hal seperti ini adalah relevan atau tidak? Ya relevan selagi masih dibicarakan oleh kita dan proses dan hasil-hasilnya itu masih kita gunakan. Nah dari sini saya bisa menangkap misalnya dulu di abad ke-7 orang untuk pindah misal dari Jogja ke Jakarta itu barangkali Mas Fajar udah pernah nyoba belum? Jalan kaki Mas. Nah coba itu jalan dari Jogja ke Jakarta itu mungkin bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ya 7 abad yang lalu atau abad ke-7 tadi. Tapi hari ini Jogja Jakarta berapa jam Mas? 6 jam. 6 jam. Kalau pesawat bahkan 1 jam coba. Mas Fajar itu ya kalau dia tiba-tiba ngomong di abad ke-7 ya, bisa bro. Ya, Mekah Madinah itu 1 jam diangkat Nabi Mas Fajar ini. Ya. Saat itu kecepatan untuk menempuh 500 km dengan waktu hanya 1 jam itu goib itu. Pikiran goib. Ya. Kalau sekarang teman-teman pegang HP terus video call sama orang tua. Wah itu kekuatan sihir luar biasa itu. Dumbledore pun nggak bisa itu ya. Jarak jauh antar benua dalam hitungan detik itu bukan hanya suara yang sampai wajah-wajahnya sampai. Dan keluarnya di apa tadi? Di lepean istilahnya ya.
di HP. Saat itu, kalau kita kembali ke 7 abad yang lalu itu goib. Ya, tidak. Tapi hari ini goib tidak. Hadir, ya. Kemampuan itu hadir. Dan tidak tertutup kemungkinan 1 abad atau 2 abad kemudian ada hal-hal yang hari ini kita rasa atau kita pikirkan tidak masuk akal lagi atau logika mistika itu terjawab nanti. Kan kayak info Rasul ke langit ke-7 naik buruk. Coba bayangin ya. Naik kuda, dikasih sayap, terus terbang ke langit ke-7 dalam waktu 1 malam coba. Hari ini mungkin tidak masuk akal. Tidak relevan itu pembicaraan itu. Tapi waktu suatu saat nanti, walau alam. Sebelumnya terima kasih kepada 3 panelis, tepuk tangan semuanya teman-teman. Foto bersama, kita bertiga dan berempat, foto rame-rame dan semuanya. Radio Game istimewa. Tepuk tangan buat kita semua.